Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu, tetap semangat ya. Oke, untuk kali ini Ibu akan membahas tentang kisi-kisi penilaian harian. Jadi, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kisi-kisi penilaian harian. Untuk kisi-kisi penilaian harian, itu ada yang namanya kompetensi dasar. Untuk kompetensi dasar yang Ibu ambil untuk penilaian harian adalah kompetensi pengetahuan 3.1. Itu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar dan sifat-sifatnya. Untuk materi pokoknya bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk indikator itu ada 3.1.1 sampai dengan 3.1.18. Nah, bentuk soalnya pilihan ganda. Untuk nomor soal ada beberapa soal yang Ibu berikan di sini. Oke, Ibu akan menjelaskan dari nomor 1. Untuk soal nomor 1, sederhanakan bentuk pangkat dari 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 7 dikali 5 pangkat minus 2 adalah, berarti kalau perkalian berarti tinggal pangkatnya pangkatnya ditambah, berarti tinggal 5 pangkat ditambahkan pangkatnya 3 ditambah 7 ditambah minus 2. Oke, maka hasilnya adalah, silakan dihitung, maka menjadi 5 pangkat 3 tambah 7, maka menjadi 5 pangkat 3 tambah 7 ditambah minus 2. Hasilnya adalah, itu soal nomor 2. Hasil dari 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 berarti sama kalau perkalian. Nah, sekarang dilihat untuk perkalian. Sekarang lihat angkanya sama atau tidak, 5 dengan 2. Oke, karena dia berbeda maka tidak boleh kita jumlahkan pangkatnya. Berarti harus kita hitung masing-masing. 5 pangkat 2 berapa? 25. 2 pangkat 2 berapa? Sama dengan 4. Berarti kita hitung hasilnya, 25 dikali 4 sama dengan berapa? Oke, lanjut untuk soal selanjutnya. Ya, untuk soal nomor 3, sederhanakan bentuk perkalian pangkat dari 4 pangkat 2 dikali 2 pangkat minus 2. Nah, ini kan angkanya beda nih antara 4 dan 2, tapi dia bisa nggak pangkatnya dijumlah? Ya, tidak bisa karena angkanya kan berbeda. Tapi 4 ini bisa kita sederhanakan. 4 ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi dengan 2, maka harus kita kali dengan 2. Baru dikali dengan 2 pangkat minus 2. Baru nanti bisa kita jumlah. Nah, kita hitung dulu 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 kali 2 berapa? Sama dengan 4 dikali 2 pangkat minus 2. Bagaimana kalau perkalian? Berarti pangkatnya diapakan? Iya, pangkatnya ditambah, maka menjadi 2 pangkat 4 ditambah minus 2. Oke, maka hasilnya adalah menjadi 2 pangkat berapa? Lanjut untuk soal nomor 4. Hasil dari 3 pangkat 5 dikali 9 pangkat 2 dikali 3 pangkat minus 5. Nah, ini kurang lebih sama seperti nomor 3. Angkanya 3, 9, 3. Tapi kita harus tahu 9 ini bisa kita sederhanakan, maka dia menjadi 3 pangkat 5 dikali, ya 9 itu kalau kita sederhanakan menjadi berapa? Iya, 3 pangkat 2. Nah, karena ada pangkat 2 lagi maka harus dikali dengan 2. Baru dikali
3 pangkat minus 5. Berapa hasilnya? Berarti tinggal kita hitung. Berarti 3 pangkat 5. Nah, kalau perkalian kan berarti pangkatnya ditambah. Berarti langsung aja. Berarti 3 pangkat 5 ditambah 2 kali 2 berapa? 4. Ditambah minus 5. Maka dia menjadi berapa? Menjadi 3 pangkat 5 tambah 4 berapa? Ya 9. 9 dikurang 5 berapa? 4. Maka kita hitung hasilnya. 3 pangkat 4 berapa? Berarti kita hitung 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 3-nya ada 4 kali. Oke, untuk soal selanjutnya, sederhanakan bentuk pangkat dari 27 pangkat 3 dikali pangkat 2/3. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, berarti 27-nya kita sederhanakan. Menjadi berapa? Iya, 27 menjadi 3 pangkat 3. Nah, karena dipangkatkan lagi dengan 3, maka harus kita kalikan dengan 3. Nah, ternyata dipangkatkan lagi dengan 2/3, berarti kita kalikan dengan 2/3. Maka ini habis, maka dia menjadi 3 pangkat berapa? Kalikan 3 kali 2, maka menjadi 3 pangkat 6. Soal nomor 6. Hasil dari 81 pangkat 2 dikali minus 2/8 dikali 3 pangkat 3. Nah, 81 harus kita sederhanakan juga. Maka 81 sama aja dengan 3 pangkat 4. Tuh. Karena dipangkatkan 2, berarti kita kalikan dengan 2. Dipangkatkan lagi dengan minus 2/8, maka kita kalikan dengan minus 2/8 dikali 3 pangkat 3. Oke, ini boleh kita hitung dulu. 4 dikali 2 berapa? 8. 8 bagi 8 habis, maka ini habis, ini habis. Maka dia menjadi 3 pangkat minus 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, perkalian angkanya sudah sama-sama 3. Berarti tinggal kita tambahkan. Maka 3 pangkatnya kita tambahkan. Minus 2 ditambah 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat. Bisa ya? Lanjut untuk nomor 7. Sederhanakan bentuk pangkat. Maaf, ini tulisannya salah. Sederhanakan bentuk pangkat dari 5 pangkat 3 dipangkatkan dengan minus 3. Harus ingat, pangkat dipangkatkan berarti harus dikali. Maka dia menjadi 5 pangkat 3 dikali pangkat minus 3. Maka menjadi 5 pangkat 3 kali 3 minus 9. Nah, harus diingat, kalau perkaliannya kalau pangkatnya negatif, maka dia berubah menjadi bentuk pecahan, maka menjadi 1/5 pangkat 9. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 8. Hasil dari 64 pangkat 2/3 dipangkatkan dengan minus 1/2 adalah, nah, sama seperti soal-soal sebelumnya. 64 ini kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat 2 pangkat 2 pangkat 6. Betul. Dikali, nah karena dipangkatkan maka harus kita kalikan dengan 2/3. Nah, dipangkatkan lagi dengan minus 1/2, maka kita kalikan dengan minus 1/2. Bagaimana cara menghitungnya? Ini boleh 2 sama 2 boleh kita bagi. 6 dengan 3 boleh dia menjadi
2. Maka hasilnya adalah menjadi 2 pangkat 2 dikali minus 1 berapa? Minus 2. Nah, sama seperti yang nomor 7, kalau pangkatnya pecahan, kalau pangkatnya negatif, berarti kita rubah menjadi bentuk pecahan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 9. Ya. Soal untuk nomor 9. Sederhanakan bentuk pangkat dari 3A pangkat 5 per 6A pangkat 2 dibagi A pangkat 3. Kalau misalnya supaya tidak bingung, ini maaf kecoret ya. Kita kalikan dengan pangkat 1. Dengan per 1. Jadi boleh dengan 3A pangkat 5 per 6A pangkat 2. Oke, kebalikan bagi apa? Iya, bisa kita kali dengan ini per 2 ya, jadi 1 per A pangkat 3. Ya, boleh diselesaikan dulu yang ini baru dibagi A pangkat 3, atau boleh kita rubah seperti ini juga boleh. Oke, bagaimana caranya? Kita bagi angka dengan angka. Oke, berarti 3 bagi 6 berapa? 2. Berarti ini pembagian. Bagaimana kalau pembagian? Pembagian berarti pangkatnya tinggal dikurang. Oke, ini boleh 5 dikurang 2 berapa? 3. Oke. Nah, ini bisa 3 dikurang 3 berapa? Ini habis ya. 3 dikurang 3 berapa? 0, habis. Berarti ini A-nya habis, maka hasilnya adalah menjadi 1 per 2. Selanjutnya untuk nomor 10, hasil dari bentuk pangkat dari, nah ini pembagian pecahan, berarti harus kita rubah menjadi perkalian. Maka 5 M pangkat 3 N dibagi M pangkat 5. Nah, karena pembagian berarti kita rubah menjadi perkalian dan dibalik menjadi M pangkat 2 per N pangkat 7. Karena tidak ada angkanya, maka 5-nya tetap. Oke, baru N-nya M pangkat 3, M pangkat 5. Berarti bisa kita kurangi 3 dikurang 5, sisanya 2. Yang ini M pangkat 2 dikurang M pangkat 2, maka habis. Sekarang yang N pangkat, kalau tidak ada pangkatnya artinya 1. N pangkat 1 dikurang N pangkat 7, maka menjadi N pangkat. Iya, ini habis, sisanya adalah 6. Maka menjadi per N pangkat 6. Selanjutnya untuk nomor 11, sederhanakan bentuk pangkat dari B pangkat 5 dikali B pangkat minus 2 dibagi B pangkat 3. Ada perkalian, ada pembagian. Berarti kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Berarti tinggal B pangkat 5 ditambah minus 2. Karena pembagian berarti langsung kita kurangi dengan 3. Maka hasilnya adalah B pangkat 5 ditambah minus 2 dikurang 3 ya. Lanjut, hasil dari 10 pangkat 0 dikali 3 pangkat minus 2. Harus diingat, setiap yang pangkatnya 0 hasilnya adalah 1 dikali 3 pangkat minus 2. Kalau pangkatnya negatif, maka dia berubah menjadi bentuk pecahan. Maka hasilnya adalah nomor 13. Rubahlah bentuk pangkat dari 3 pangkat 4 per 5 ke dalam bentuk akar. Nah, kalau bentuk pangkat tapi pangkatnya pecahan, kita rubah ke dalam bentuk akar, maka dia menjadi 3, pembilangnya di dalam, 4, penyebutnya di luar. Oke, ya. Nomor 14. Sederhanakan bentuk akar dari 162.
Ya, akar dari 162 kalau kita sederhanakan berarti dia berapa? Iya, 81 dikali 2. Nah, akar 81 berapa? Iya, kita hitung akar 81 sama dengan 9. Akar 2 berapa? Tetap akar 2. Saya? Oke, selanjutnya nomor 15. Hasil dari akar 12 dikali akar 8 ditambah akar 24. Berapa hasilnya? Nah, kalau ada perkalian dengan penjumlahan, yang kita kerjakan adalah perkaliannya dahulu. 12 dikali 12 dikali 8. Berapa 12 dikali 8? Iya, 12 kali 8 sama dengan akar, betul, 96. Ditambah akar 24. Oke. Nah, ini kita sederhanakan. Kalau untuk akar 96, kira-kira berapa kali berapa ya? Iya, akar 96 bisa kita rubah menjadi 16 dikali 6. Oke, ditambah akar 24 berapa? Pasti dia dengan pasangannya 6. Berarti 4 dikali 6. Nanti kalian cari akar 16 berapa? 4. Akar 6 tetap dengan akar 6. Ditambah akar 4 berapa? Tetap akar 4 adalah 2. Akar 6 berapa? Berarti tetap akar 6. Nanti kalian tinggal jumlahkan. 4 ditambah 2 berapa? Gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, slide terakhir. Untuk selanjutnya. Nah, ini yang bagian B, hasil dari 10 akar 8 dikali 2 akar 3 dibagi 5 akar 6. Kalau ada soal perkalian dan pembagian, boleh kalian kali dulu angkanya atau kalian bagi boleh. Oke, ini bisa kita bagi nih, 10 dibagi 5. Maka dia menjadi 2. Nah, ini boleh 3 dibagi 6, hasilnya 2. 8 dibagi 2, kita cari lagi. Oke, menjadi 4. Maka dia 2 kali 2 sama dengan 4. Akar 4 tetap dengan akar 4. Berapa hasilnya? Maka menjadi 4 dikali akar 4 berapa? 2. Maka hasilnya adalah, selanjutnya yang C, rasionalkan bentuk akar dari 18 per akar 6. Untuk rasionalkan berarti harus kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti harus kita kali, Ibu tulis di sini ya. Kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Terus berapa hasilnya? 18 kali akar 6 berapa? 18 akar 6 dibagi akar 6 dikali akar 6 sama dengan, hasilnya tetap angka itu sendiri. Baru kita bagi 18 bagi 6 berapa? 3 akar 6. Soal yang D, rasionalkan bentuk akar dari 24 per akar 8 ditambah akar 5. Berarti harus kita kalikan dengan penyebutnya. Berarti 24 per akar 8 ditambah akar 5. Nah, kita harus rasionalkan atau kita kalikan dengan penyebutnya. Maka akar 8 kebalikan plus, berarti harus kita kalikan dengan minus. Oke, per sama ya, akar 8 dikurangi akar. Oke, selanjutnya yang pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilang kali pembilang berarti 24 dikali akar 8 dikurang akar 5 per
Oke, jangan lupa ujung kali ujung, 5 kali 5. Berarti akar 8 kali akar 8 berapa? 8. Dikurang akar 5 kali akar 5 berapa? 5. Sampai sini nanti kalian bisa hitung. Nah, di sini kalian bisa hitung. Dia tetap 24. Tetap menggunakan tanda kurung ya. Akar 8 dikurang akar 5. Nah, ini kalian kurangi. 8 kurang 5 berapa? Iya, 8 kurang 5 sama dengan 3. Maka nanti bisa kalian bagi. Nah, hasilnya adalah untuk nomor 16. Sederhanakan bentuk akar dari 12 akar 175. Berarti 175 ini kita sederhanakan. Berarti 175 ini kita sederhanakan ke dalam bentuk akar berapa? Berarti 12. Berapa 175? Iya, 25. Oke, dikali. Iya, betul, kali 7. Nah, akar 25 berapa? Betul, 25 berarti 12 dikali 5. Oke, akar 7. Nanti tinggal kalian hitung 12 kali 5 berapa akar 7 ya. Selanjutnya 17. Rubahlah notasi di bawah ini ke dalam bentuk baku. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk baku, 3,29 dikali 10 pangkat 8. Kalau 10 pangkat 8 berapa? Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, maka dia menjadi 100 juta. Oke, nah bagaimana cara mengalihkannya? Berarti tetap perkalian seperti biasa ya. 3,29 dikali 100 juta. Karena ada 2 angka di belakang koma, maka supaya komanya hilang kita coret, ini nolnya kita coret. Maka dia hasilnya adalah 329. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisanya 6. Oke. Ya. Oke, terakhir nomor 18. Rubahlah bentuk baku dari 259.325.425 ke dalam bentuk notasi ilmiah. Boleh kita ambil satu angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Misalnya mau kita ambil 2 angka di belakang koma atau 1 angka. Misalnya menjadi 2,59. Nah, karena di belakang angka 9 ini kurang dari 5, maka tidak perlu ditambahkan 1. Jadi cukup di 2,59 dikali 10 pangkat berapa? Kalau di koma di sini berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 10 pangkat 8. Kalau kita mau ambil 1 koma di belakang angka, boleh. Maka dia menjadi 2,6. Kenapa 2,6? Karena kalau kita ambil 1 angka ya, karena setelah 5 adalah 9 dan 9 adalah lebih dari 5. Ini adalah masuk ke pembulatan angka. Jadi kalau lebih dari 5 maka kita tambahkan 1 angka di depannya. Maka menjadi 2,6 dikali dikali berarti sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 10 pangkat 8. Oke, sampai di sini. Iya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan kisi-kisi penilaian harian ini bermanfaat buat kalian. Kalian bisa sambil belajar kembali, mengulang kembali. Mudah-mudahan nilai harian kalian, penilaian harian kalian mendapatkan nilai yang terbaik, asalkan selalu berusaha.
Ya, mungkin itu saja dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.